Ya, artinya saya berharap, kita berharap semua, kita pasti berharap semua bahwa karena tadi sudah dibagi dua kelompok, ada kelompok yang berusaha mengungkapkan kebenaran, ada kelompok yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Kita sama-sama berharap dan berdoa mudah-mudahan Pak Kapolri berada di kelompok orang yang berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Mudah-mudahan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini juga berada di kelompok orang yang berusaha mengungkapkan kebenaran. Tapi andai kata nanti ternyata kebenaran ini belum juga terungkap, sampai pada akhirnya 8 terpidana ini tidak dibebaskan, tidak berubah statusnya, status terpidananya, ya kita sama-sama berusaha, kita sampaikan ke Pak Presiden agar orang-orang yang justru berusaha menyembunyikan kebenaran mohon untuk dicopot, ya, mohon untuk tidak dipakai lagi, ya mudah-mudahan aja lah, mudah-mudahan Pak Kapolri, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan mudah-mudahan video ini ditonton oleh Pak Kapolri, ya kita sama-sama berdoa, berdoa dan berharap Pak Kapolri adalah orang yang berada di kelompok yang berjuang mengungkapkan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Ya kita berusaha begitu aja. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Ya. Copot aja masalah belum ya. Tapi kalau seandainya memang ternyata kita melihat justru orang yang kita harapkan ya berada di kelompok yang memperjuangkan kebenaran, namun ternyata ya mereka berada di kelompok orang yang justru berusaha menyembunyikan kebenaran dengan sangat terpaksa, ya kita bersama-sama ya menyampaikan kepada Pak Presiden, copot orang yang tidak bisa melindungi kita, orang yang tidak bisa mengayomi kita, orang yang tidak bisa ya mengungkapkan kebenaran, ya ini harus dicopot. Ya, Kapolres juga tidak datang di PK Sakadatal, padahal surat sudah dikirimkan. Nah, jadi kita menganggap kalau orang yang sudah tidak mau, tidak ada usaha untuk mengungkapkan kebenaran, ya kita berharap orang-orang ini dicopot. Ya, saya menyarankan, ya saya mengajak teman-teman semua, ya kalau seandainya ada teman-teman di sini yang tinggal di sekitar Jabodetabek, ya saya berharap ada nanti yang koordinator kapan kita turun ke jalan, kita menyuarakan pendapat kita ke Pak Presiden untuk mencopot orang yang tidak menggunakan ya kekuasaannya untuk menegakkan keadilan. Itu. Siapa kira-kira teman-teman di sini yang tinggal di Jabodetabek yang ada waktunya, yang kira-kira bisa mengkoordinir, ya kita menjaga-jaga. Kalau seandainya suara kita tidak didengar, ya kita rasanya perlu juga turun ke jalan. Kita menyampaikan aspirasi kita kepada Pak Presiden, ya kepada Pak Presiden dan kepada Pak Presiden terpilih juga, ya kalau bisa orang-orang yang tidak bisa melindungi kita, orang-orang yang tidak bisa mengayomi kita, ya kita berharap sama Pak Prabowo nantinya jangan dipakai, ya karena kita pengennya kita ini dilindungi, kita pengennya kita ini diayomi, ya kita pengen bahwa penegakan hukum itu ada, kebenaran itu diungkap. Nah, karena apa? Nah, kita kalau seandainya sampai nanti pada akhirnya ya 8 terpidana ini sampai tidak bisa dibebaskan hanya karena CCTV tidak dibuka, hanya karena handphone tidak dibuka, ya mau tidak mau kita tidak bisa tinggal diam. Karena kalau seandainya dengan hal seperti ini aja, yang sudah viral seperti ini aja, mereka juga tidak mau mengungkapkan kebenaran, artinya kita dalam situasi dan kondisi tidak aman. Suatu saat kita terancam, kita bisa ditangkap, ditahan, bahkan dihukum dengan seumur hidup hanya dengan bukti-bukti yang amburadul seperti ini. Ya, jadi apa yang terjadi dengan Sakadatal plus 7 terpidana itu bisa terjadi kepada siapa saja, ya
bisa terjadi kepada kita, saudara kita, tetangga kita semuanya. Nah, jadi kita harus bergerak. Kita harus mencegah agar apa? Agar kejadian ini kita tidak akan saksikan lagi. Tapi kalau seandainya kita berdiam diri, kita tidak bergerak, tidak menyuarakan kebenaran, tidak menyuarakan keinginan kita, ya nanti kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan menyaksikan lagi hal seperti ini. Nah, kita rapatkan barisan toh. Oke, rapatkan barisan. Jika di masa jabatan Pak Jokowi belum tuntas, Eki, betul. Nah, ini saya setuju nih, ada Nira ya, Nira. Atau jika di masa jabatan Pak Jokowi belum tuntas, kasus Vina Eki lanjutkan ke presiden terpilih. Ya, kita sebelum presiden terpilih kita langsung kirim surat aja. Kalau seandainya belum tuntas perkara Vina Eki ini, kita sebelum Oktober kita harus kirim surat. Kita harus turun ke jalan, kita sampaikan secara lisan maupun tulisan untuk presiden terpilih jangan pakai orang-orang yang tidak bisa melindungi kita. Kita merasa tidak aman, ya. Bayangkan Bapak, Ibu-ibu, bayangkan ya. Kalau seandainya ya cara mengungkapkan kebenaran ya dengan cara seperti ini, bayangkan, coba kita lihat tuh si Aldi kemarin memberikan kesaksian sampai nangis kita. Saya juga di Mabes Polri kemarin ngelihat live-nya itu, saya nangis juga, ya kan. Apa mesti kita biarkan kalau seandainya ada orang yang disiksa, orang yang disetrum, orang yang dibalsem? Artinya apa? Artinya kalau pemimpin yang kita harapkan untuk melindungi kita tidak bisa mengungkapkan kebenaran, tidak bisa menegakkan keadilan, ya kita harus bergerak. Kita sudah tidak bisa lagi tinggal diam, ya. Kalau kita tinggal diam, ya kita siap-siap nanti 2-3 tahun lagi atau 5 tahun atau 8 tahun lagi kita menyaksikan lagi hal seperti ini, ya. Jadi kita jangan sampai di tahun berikutnya kita menyaksikan lagi hal-hal seperti ini. Ada orang yang disiksa sampai nangis, sampai dia cerita begitu kan, ya kita bayangkan tuh, coba lihat tuh pengacara-pengacara yang duduk di di kursi penasihat hukum itu kan, pada nangis semua kan. Bayangkan aja ya, ada orang yang disiksa seperti itu kan, kita kan sedih juga. Ditahan, bahkan dihukum seumur hidup, apalagi yang kita sangat sesalkan, ternyata orang-orang ini dihukum, ada barang ya yang bisa memastikan apakah orang ini pelakunya atau apakah orang ini bukan pelakunya. Nah, permasalahannya barang tersebut masih dikuasai oleh pihak mereka. Kenapa tidak dibuka? Kenapa tidak diungkapkan? Nah, kan kita kan pengen tahu, jangan-jangan CCTV ini justru menunjukkan ada muka-muka baru. Nah, kalau ada muka baru yang dilindungi, nah berarti mereka melindungi para penjahat. Nah, makanya kita paksa mereka harus buka. Laporkan Pak Polisi. Iya, laporkan semua harusnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, besok insya Allah hadir Bang. Oh ya, boleh hadir aja. Iya siap. Untuk turun ke jalan, kita dari Ormas Eksersenevis siap untuk membantu, sama ormas-ormas nanti kami kumpulkan untuk yang di Bandung, Ibas, Manggala. Iya, kita kemarin kita udah saatnya, karena kemarin kita menunggu ya, kita ini dari ketua-ketua itu sebenarnya lagi menunggu, karena kita nggak bisa ngambil keputusan karena sudah ada petinggi-petinggi yang mengurusin ini. Jadi kita tinggal gabung. Nah, gimana baiknya kapan kita mau koordinasi untuk mengkondisikan pasukan untuk turun ke jalan Bang. Iya, benar. Karena kalau saya targetnya, kalau sampai nanti masa jabatan Pak Jokowi ini habis dan presiden terpilih dilantik lagi, perkara ini belum selesai, belum tuntas, ya kita tidak bisa tinggal diam ini. Ya, artinya ibaratnya ya kita bisa ibaratnya menduga bahwa mereka ini justru menyembunyikan kebenaran dan juga tidak bisa melindungi kita ini. Tidak bisa melindungi kita dalam dalam situasi kondisi yang
dihantui rasa ketakutan gitu. Betul bang, betul. Kasian, Jadi kasian orang-orang lemah itu kasihan. Betul, kita juga orang Jawa Barat bang. Jadi kita ini sebenarnya bukan tinggal diam ya, tapi karena sudah banyak petinggi-petinggi yang turun, jadi kita juga hanya memantau terlebih dahulu. Tapi kayaknya ini udah saatnya lah untuk turun. Ya, karena bang mungkin tahu juga kan, ormas paling terbanyak itu di Bandung. Iya benar-benar. Kalau kita turun, iya, ormas paling terbanyak itu di Bandung. Jadi kalau kita turunin semua Bandung, lautan, ormas pasti kita ini nanti besok ini. Ya, kalau memang sudah dikoordinasi. Justru itu. Ya kita bukannya memerangi apa-apa, tapi kita memerangi kezoliman yang sudah terjadi. Itu bang. Itu. Paling besok kita ketemu di lokasi. Iya betul. Iya, kita posisi di Bandung. Kebetulan juga di daerah Pastur. Dekat. Besok saya dengan Kang Deddy mungkin ketemu dulu sama abang. Mau kita tukar-tukar ini dulu informasi. Habis itu kita tukar-tukar juga kontak masing-masing. Kalau butuh kapan mau diacarakan, kami juga kan dulu di PMPR itu Citarum Harum, alhamdulillah sukses. Citarum Harum. Habis itu lagi masalah korupsi yang telah terjadi ya di instansi-instansi tertentu, saya tidak bisa jelaskan. Alhamdulillah selesai kita buat gitu. Nah kalau yang urusan kayak gini kita udah terbiasa. Untuk orasi kita siap bang. Ya mantap lah. Siap bang. Ya. Bisa kita ketemu di darat ya bang ya, biar jelas bang. Siap. Oke, siap bang. Semangat bang ya. Semangat bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kan akhirnya pertemuan kita seperti ini, walaupun hanya di Komal, artinya membawa manfaat. Ini yang saya harapkan ya, yang saya harapkan tuh ketika kita live seperti ini ada manfaat yang kita dapatkan. Ketika kita diberikan kesempatan tampil di TV, ada manfaat yang kita berikan. Nah, jangan sampai saya kadang-kadang juga tidak suka sama teman-teman kita yang tampil di TV bukannya menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, seperti ini kan kita live, nah kita bisa tukar pikiran, diskusi, gagasan apa yang harus kita lakukan agar tujuannya kita ini jangan hanya membicarakan masalah, tapi bagaimana upaya kita mencegah agar masalah ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, agar ada manfaatnya. Kalau kita hanya sekedar live, ketawa, cakak-cekik, terus tidak ada manfaatnya, buat apaan? Harus ada manfaatnya untuk waktu ke depan. Ya. Jadi akhirnya kita harus mencegah. Kita harus mencegah agar kalau perlu ya, yang namanya kezoliman seperti ini, inilah yang terakhir. Jangan sampai terjadi lagi. Kita sudah sudah terlalu capek kita melihat. Saya sendiri sebagai pengacara ya, saya merasakan gitu. Saya merasakan sebagai pengacara itu bagaimana sulitnya kita menegakkan hukum ini. Nah, cuma ya memang ada kejadian Vina dan Eki ini ya memang menurut saya juga ada manfaatnya. Jadi inilah momentum kita dalam rangka memperbaiki penegakan hukum. Nah, ternyata kita sudah tahu saat ini sekarang ternyata ada 8 tahun yang lalu ada orang disuruh minum air kencing, ada orang yang disetrum, ada orang yang disiksa, ada orang sampai nangis dia menceritakan kondisi dia. Nah, jadi kita jadikan ini momentum untuk perbaikan hukum kedepannya agar tidak terjadi lagi. Dan juga ini kita jadikan juga manfaatnya kita bisa bersatu, kita bisa berkenalan, kita bersama-sama bisa berjuang ya. Memang dibutuhkan pengorbanan waktu, biaya mungkin,
pengorbanan seperti apa namanya, mungkin turun ke jalan dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, demi tegaknya keadilan ya. Terus juga ini juga menunjukkan apa namanya, tali persaudaraan kita ya. Kita sama-sama sama-sama orang susah ya. Kita ini sama-sama orang susah ya, kita harus bersatu ya. Lihat buktinya tuh, orang yang banyak duit sudah kelihatan nabrak orang, sudah kelihatan mukul orang, sudah kelihatan apa namanya ini, orangnya meninggal, CCTV-nya ada, orangnya bebas ya. Sekarang kalau yang perkaranya si Sakatatal, CCTV-nya nggak ada, orangnya dihukum. Ada CCTV-nya yang jelas, yang nyata, orangnya bebas. Inilah ya, carut marutnya hukum kita ini. Memang perlu kita kawal ya, perlu kita apa namanya itu, kita bahas ya, kita perjuangkan. Kan lucu ya, ada suatu peristiwa yang CCTV-nya bagus, memperlihatkan ada peristiwanya, ada orangnya, ada korbannya, orangnya bebas. Ada peristiwa CCTV-nya nggak dibuka, nggak ketahuan orangnya siapa ya, peristiwanya bagaimana, orangnya dihukum seumur hidup. Nah, bagaimana ini negara kita ini kan ya. Makanya nanti kita, kalau Pak Kapolrinya sampai nggak tegas terus ya, mau nggak mau kita bergerak ya, kita apa namanya, menyampaikan pandangan kita ya terhadap situasi dan kondisi seperti ini ya. Dan saya apa namanya, dari dulu saya mengatakan, kenapa saya mau turun ke jalan seperti ini, kenapa saya mau gugat, kenapa saya mau berkorban seperti ini ya. Saya sekali lagi ya, saya tidak mau membiarkan, saya juga tidak mau menyaksikan ya. Apalagi kita memelihara. Saya tidak mau melihara, saya tidak mau melihara ya ular di kandang ayam. Nah, kita kan secara tidak sengaja nih, secara tidak langsung kita kan memelihara. Bapak-bapak ya, teman-teman semua, ibu-ibu, kan setiap hari bayar pajak nih. Kita beli sendal jepit, bayar pajak. Kita beli korek kuping, bayar pajak. Kita beli tusukan gigi nih. Ini tusukan gigi nih kita beli nih. Tusukan gigi nih, bayar pajak. Jadi semua yang kita beli ini setiap hari semuanya bayar pajak. Nah, untuk apa pajaknya? Untuk beli seragam, untuk beli bensin, untuk gaji mereka ya, untuk beli rumah mereka. Kita kasih semua tuh, seragam kita kasih, bensin kita kasih, mobil kita kasih, rumah kita kasih. Nah, cuma kita tidak tahu nih, yang kita pelihara ini ya, orang yang melindungi kita atau orang yang mau memangsa kita. Nah, jadi kalau seandainya yang kita kasih makan, yang kita kasih minum, kita kasih seragam, kita kasih bensin, kita kasih rumah, justru bisa makan kita, berarti kita memelihara ular. Iya, kalau perlu rakyat harus turun, kalau perlu harus turun. Ya, kalau perlu harus turun. Kenapa harus turun? Agar ya jangan sampai nanti, saya juga kemarin kan waktu sidang juga saya menyampaikan kepada teman-teman bagi yang tinggal di Jabodetabek, kalau bisa hadir di pengadilan. Karena harapan saya mau menyampaikan pesan kepada majelis hakim bahwa ya, keinginan untuk melihat handphone dan CCTV itu bukan hanya keinginan saya, Herwanto doang, atau sama teman-teman saya. Bukan, ini keinginan masyarakat Indonesia. Pengen tahu apa sih yang terjadi 2016 yang lalu. Nah, buka dong CCTV-nya, buka dong handphonenya. Kita pengen tahu nih ya. Tanggal 7 sidang lagi. Tanggal 7 Agustus sidang lagi jam 10 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagi yang tinggal di Jabodetabek silakan hadir, biar kita sama-sama menyampaikan, bukan sama saya aja, kita bareng-bareng masuk ruang sidang, bareng-bareng kita menyampaikan kepada majelis hakim bahwa keinginan untuk melihat CCTV, keinginan untuk melihat handphone ya, isinya kebenarannya seperti apa, bukan hanya keinginan Herwanto saja, tapi keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, saya makanya berharap agar bagi yang tinggal di Jabodetabek, kalau memang ada waktu silahkan datang. Kita biar sama-sama kita menyampaikan keinginan kita.
Kalau perlu nanti saya kasih kesempatan ngomong di media. Nah, jadi masyarakat juga bagaimana? Saya nanti ngomong akan menyampaikan ke media juga, tolong diwawancarai juga tuh masyarakat yang datang. Apakah mereka setuju dengan gugatan yang saya daftarkan? Ya, apakah mereka juga pengen melihat mengetahui kebenaran? Ya, saya nanti akan ngomong sama media, tolong diwawancarai juga tuh masyarakat yang datang kan. Rakyat iya harus datang penuhi. Mak-mak, bapak-bapak datang rame-rame, sampaikan ke majelis hakimnya. Kayak dulu tuh, kayak seperti sidangnya Baradae itu bagus tuh, rame kan, penuh tuh. Itu saya kan hadir tuh gitu. Nah, kalau sudah rame datang ke sana, kita minta sama majelis hakimnya, tolong permohonan gugatan kami dikabulkan. Nanti kan di dalam gugatan saya itu kan saya mintanya begini, saya tidak mau melihat CCTV itu sendirian. Saya menginginkan CCTV dan handphone itu dibuka di ruang persidangan, disaksikan oleh seluruh masyarakat yang boleh menyaksikan. Nah, itu keinginan saya itu. Saya juga tidak mau di dalam gugatan saya boleh ngelihat gitu, enggak. Karena nanti kalau saya ngelihat sendiri, nanti kan bisa timbul fitnah, timbul prasangka buruk. Nah, saya maunya itu CCTV dan handphone dibuka ya di ruang persidang, dan pengunjung boleh menyaksikan agar kita fair, kita jujur, terbuka apa sebenarnya isinya, kita sama-sama saksikan agar kita ya ibaratnya belajar terbuka lah, belajar transparan apa yang terjadi. Kan kalau seandainya sudah mau dikabulkan, nanti saya komunikasi, saya udah mulai WA-WA sama Mas Roy Suryo, yang mudah-mudahan nanti Mas Roy Suryo bisa bantu kan ngebuka CCTV sama handphone. Kapan Om bisa dibuka? Belum bisa dibuka karena gugatan masih berjalan. Kemarin Pak Kapolrinya nggak hadir, mungkin lagi sibuk Pak Kapolrinya, nggak bisa hadir. Kita doain aja Pak Kapolrinya biar nggak sibuk, biar bisa hadir, atau yang ada yang mewakili ya. Yang penting CCTV-nya diamankan aja Pak Kapolri sama handphonenya, nanti biar kita bisa buka bareng-bareng. Dan kalau kita buka bareng-bareng, kita sama-sama menyaksikan apa yang terjadi. Ada wajah siapa sih di CCTV, ya kan? Penasaran, kita pengen tahu. Jangan-jangan di CCTV ada wajah baru, ya kan?